Bab 1926. Sesuai kehendakmu. 1. Membantai sekte. Begitu ucapan ini keluar, tetua itu langsung marah. Dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang terbang melewati tenggorokannya. Puff! Sebelum tetua itu bereaksi, kepalanya sudah berlumuran darah. Pembunuhan instan. Setelah membunuh tetua itu, Miley berjalan menuju small cave. Sementara itu, sebuah aura yang kuat melesat ke arah Miley. Miley terlihat tenang, dia terus berjalan menuju kejauhan dan setiap kali dia melangkah, akan ada kepala berdarah yang terbang keluar dari langit yang jauh. Satu langkah, satu pedang terbang, satu pedang terbang, satu kepala. Dalam waktu kurang dari belasan tarikan napas, belasan kepala manusia perlahan jatuh dari langit. Di antaranya ada beberapa orang suci tingkat rendah. Semuanya pembunuhan instan. Tidak ada yang bisa menahan pedang terbang Miley. Melihat pemandangan ini, para master yang datang secara diam-diam semuanya terkejut. Ini sangat mengerikan. Pedang terbang Miley, bahkan orang suci tingkat tinggi pun kesulitan melawan. Pemimpin Istana Dewa Spiritual Agung terus menatap Miley, kenapa pedang terbangnya menjadi begitu cepat. Heaven di samping menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Pemimpin Istana Dewa Spiritual Agung memandang Miley, ketakutan di kedalaman matanya menjadi semakin kuat, begitu pula jiwa pembunuhan. Kecepatan pedang terbang ini sungguh mengerikan. Di kejauhan, Miley sudah datang ke seberang gunung dan selama periode waktu ini, tidak ada orang yang keluar untuk menghentikannya. Saat Miley berhenti, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Miley. Jackie ke. Dalam kegelapan, seseorang berseru, "Jackie ke. Ini adalah pelindung small cave." Semua orang tidak menyangka small cave ini akan langsung mengutus pelindung. Tapi ini juga normal, orang biasa sama sekali bukan lawan Miley, bahkan orang suci tingkat tinggi pun sulit melawan pedang terbang Miley. Jackie memandang Miley, "Kamu datang membantai sekte." Miley tersenyum dan berkata, "Ada masalah." Jackie menatap langsung ke arah Miley, "Coba bantai biar aku lihat." Begitu suaranya jatuh, pedang terbang tiba-tiba menyerang. Jackie mengangkat tangan kanannya. Boom! Cahaya pedang hancur berkeping-keping, Jackie mundur ratusan kaki. Namun, dia bisa memblokir pedang terbang Miley dengan paksa. Miley melirik lengan kanan Jackie, di bawah lengan-lengan kanannya, ada pelindung lengan yang hitam pekat. Benda ilahi lagi. Miley menggelengkan kepalanya, "Di dalam hidupku ini, aku sangat memandang rendah orang yang sering menggunakan benda asing. Tidak asyik." Menara kecil. Di kejauhan, Jackie melirik pelindung lengannya, ada bekas pedang yang dalam di atas pelindung lengannya. Di matanya juga muncul jejak kesungguhan. Jika bukan karena pelindung lengan ini, dia barusan mungkin sudah terbunuh. Pada saat ini, Miley tiba-tiba maju selangkah lagi. Jackie segera mengangkat tangannya dan memblokir. Boom! Cahaya pedang muncul, Jackie mundur hampir 100 kaki lagi. Tapi begitu dia berhenti, pedang terbang lain datang menebas. Boom! Jackie mundur 100 kaki lagi. Dan begitulah, setiap kali Miley maju selangkah, Jackie akan mundur 100 kaki. Melihat pemandangan ini, mata yang tak terhitung jumlahnya di arena menjadi sangat bermartabat. Ini mengerikan sekali. Jackie ini bukan orang suci tingkat tinggi biasa, ini adalah orang suci tingkat tinggi veteran. Ini adalah orang suci tingkat tinggi sempurna. Namun, bahkan Supermaster seperti itu bukan lawan dari Miley. Dipukul oleh Miley. Akhirnya, saat Miley mengambil langkah ke-10, pelindung lengan di lengan kanan Jackie langsung meledak dan di saat hampir bersamaan, pedang terbang menebas lurus.
Pupil mata Jackie tiba-tiba menyusut, dia menginjak kaki kanannya, padatkan. Suara itu jatuh, ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba memadat menjadi penghalang ruang hampa. Tidak hanya itu, tetapi juga penghalang dimensi waktu. Saat ini, seluruh area keberadaan Jackie sudah tidak bisa ditembus lagi. Namun, di mata semua orang, pedang Mile langsung menebas lengan kanannya. Puff! Lengan kanan Jackie terbang keluar. Penghalang ruang hampa dan dimensi waktu itu seperti tidak ada. Melihat pemandangan ini, tatapan mata para master yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kenapa pedang terbang Mile bisa mengabaikan ruang hampa dan dimensi waktu? Di kejauhan, mata Jackie penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu. Tepat pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba menebas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu sudah ada di atas kepalanya. Boom! Jackie segera mundur ratusan kaki. Namun, dia tidak mati. Karena cahaya emas gelap menghalangi pedang terbang Mile. Melihat adegan ini, Mile mengerutkan kening, menggunakan benda asing lagi. Apa kamu tidak merasa malu menggunakan benda asing? Jackie menatap Mile, ekspresi terkejut di matanya sudah berubah menjadi ekspresi ketakutan saat ini. Pedang terbang Mile ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba maju selangkah. Dengan satu langkah ini, wajah Jackie berubah drastis. Dia hendak meninju, tapi tetap terlambat. Pedang terbang menebas langsung di atas kepalanya. Boom! Cahaya pedang meledak dan Jackie mundur ratusan kaki. Begitu dia mundur, pedang terbang lainnya tiba. Boom boom boom. Bersambung. Bab 1927. Sesuai kehendakmu. 2. Di mata semua orang, Jackie mundur dengan ganas lagi dan lagi. Saat dia mundur puluhan ribu kaki, tirai cahaya hitam gelap di tubuhnya tiba-tiba hancur dan hampir pada saat yang sama, sebilah pedang menembus tepat di antara alisnya. Puff! Tubuh Jackie langsung menjadi ilusi. Semua orang di arena tercengang. Sudah mati. Orang suci tingkat tinggi mati begitu saja. Jackie, yang belum sepenuhnya mati, menatap Mile, siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, dia baru menyadari bahwa mereka selama ini sudah meremehkan Mile. Benar-benar meremehkan. Sebelumnya mengutus beberapa alam absolut fana pergi membunuh Mile, setelah dipikir-pikir sekarang, itu terlalu konyol. Mile berjalan ke depan Jackie, dia memandang Jackie, aku adalah Mile Ye. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang biru gaib dan memasukkannya langsung ke tubuh Jackie. Boom! Saat pedang biru gaib masuk ke dalam tubuh Jackie, wajah Jackie berubah sesaat, matanya penuh kengerian. Dia tiba-tiba menoleh melihat ke arah Small Cave, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kesempatan. Pedang biru gaib langsung menyerap jiwanya. Benar-benar hilang. Mile Ye menyimpan pedang biru gaib dan melangkah maju. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depan Mile. Boom! Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mile langsung terbakar. Mile tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Dengan tebasan pedang ini, seberkas cahaya pedang langsung menghancurkan nyala api itu, tetapi orangnya sendiri mundur ratusan kaki. Setelah berhenti, Mile menatap tetua itu. Pada saat ini, suara Lailak tiba-tiba terdengar di kepalanya. Pria ini adalah Standing Mu, ketua Small Cave. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia sudah mencapai orang suci tingkat tinggi dan sekarang bahkan lebih tak terduga. Ketua Cave sudah keluar. Mile menatap Standing Mu dan berkata sambil tersenyum, kamu terus mengincarku dan ingin membunuhku. Standing Mu memandang Mile dengan dingin,
aku akui, aku sudah meremehkanmu. Mile tertawa keras, aku tidak punya dendam dengan Small Cave, tapi Small Cave kamu terus mengejar dan membunuhku. Saat berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, kalian tidak perlu keluar mengejarku kemana-mana, aku akan datang sendiri. Saat ini, aku, Mileye, berdiri di depan Small Cave kamu, aku, Mileye, minta dibunuh. Minta dibunuh. Suara itu seperti guntur yang mengguncang langit. Ada orang benar-benar berteriak minta dibunuh di depan Small Cave. Standingmu menatap Mile, sesuai kehendakmu. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, niat pikiran Mile tergerak, sebilah pedang terbang menebas Standy. Tapi Standy itu tidak mengelak, membiarkan pedang terbang itu menebas dadanya. Boom! Pedang itu hancur di antara ruang waktu dalam sekejap, tetapi Standy masih baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia sudah muncul di depan Mile, kemudian meninju ke arah Mile. Dengan pukulan tinju ini, ruang hampa di sekitar Mile langsung terbakar. Mile tidak mundur, dia menyerang ke depan, menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang dicabut, seberkas cahaya pedang keluar dari sarung pedang Mile seperti air pasang. Boom! Dengan suara ledakan yang mengejutkan, Mile dan Standy mundur secara bersamaan, dan dalam proses mundur, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah tubuh Standy, tetapi Standy tetap baik-baik saja. Setelah Mile berhenti, dia melihat ke Standy. Di depan dadanya ada cermin hitam seukuran telapak tangan. Pedang terbangnya diblokir oleh cermin hitam ini. Pada saat ini, suara Lailak terdengar lagi di kepalanya. Ini adalah cermin Kafeski, di dalam cermin ada gua langit. Itu adalah harta karun nomor 1 milik Small Cave. Benda ilahi tingkat dewa kuno kelas 1. Benda ilahi. Mendengar ini, Mile tiba-tiba menjadi marah. Dia memandang Standy, tidak tahu malu sekali, kamu menindas yang kecil, tidak masalah. Tapi kamu masih menggunakan benda asing, benar-benar tidak tahu malu. Saat mengatakan itu, dia melihat sekeliling, menurut kalian semuanya, apakah orang ini masih mau wajahnya atau tidak? Semua orang. Di kejauhan, wajah Standy terlihat sangat jelek. Dia juga menginginkan wajah. Namun, kecepatan pedang terbang itu terlalu menakutkan, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Ini bukan hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah Mile mengeluarkan pedang terbang semacam ini tanpa beban, bisa mengeluarkan sebanyak yang dia mau. Meskipun memblokir satu pedang terbang, bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Dia harus menggunakan benda asing. Saat ini, Mile tiba-tiba menatap Standy, apa kamu berani tidak menggunakan benda asing? Kita bertarung dengan adil. Standy menatap Mile, kenapa aku tidak boleh menggunakan benda asing? Mile berkata dengan marah, aku ini alam menaiki langit. Dan kamu itu orang suci tingkat tinggi. Tingkatan alam kamu tinggi berapa tingkat dari aku? Dan sekarang, kita duel, kamu masih ingin menggunakan benda asing, apa hati nuranimu tidak merasa bersalah? Wajah Standy menjadi semakin jelek, dia tidak tahan dan ingin bersikap kasar. Alam menaiki langit. Apa kamu hanya alam menaiki langit? Alam menaiki langit mana yang seperti dirimu? Pembunuhan instan terhadap orang suci tingkat tinggi. Sebenarnya, dia juga sangat bingung, apa benar orang ini hanya alam menaiki langit? Tapi kenapa begitu menakutkan? Tidak hanya Standy, tapi semua orang di arena sangat bingung. Ini adalah pembunuhan terhadap beberapa tingkatan alam besar. Saat ini, Mile ingin mengatakan sesuatu, tetapi Standy tiba-tiba berkata, Mile,
jangan bicara omong kosong, aku menggunakan benda asing, kamu juga bisa menggunakannya. Miley menatap Stanley, aku biasanya tidak menggunakan benda asing. Stanley memandang Miley dengan dingin, bukannya kamu mau adil? Kalau gunakan benda asing, bukankah sudah adil? Ayo pakai benda asing. Setelah hening sejenak, Miley berkata, aku rasa menggunakan benda asing tidak terlalu baik, kita bertarung secara adil saja. Stanley berkata dengan marah, kamu pakai benda asing itu sudah pertarungan adil, gunakan saja cepat. Miley mengangguk, sesuai kehendakmu. Saat berbicara, pedang di tangannya berubah menjadi pedang biru gaib, kemudian dia mengayunkannya dengan santai. Sebilah pedang menebas tepat di depan dada Stanley. Boom! Cermin Kafeski langsung berubah menjadi ilusi dan pada saat yang sama, tubuh fisik Stanley juga menghilang dalam sekejap, pedang biru gaib sudah masuk ke dalam dadanya. Semua orang di arena membeku. Stanley memandang Miley dengan sedikit tercengang, benda asingmu begitu kuat. Bersambung.